Hai, jika mendengar kata gubernur, pasti di hati teman-teman terbesit kata Said bin Amir Al-Jumahi, seorang gubernur yang sederhana, adil, dan selalu mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Dan hanya libur 4 hari selama sebulan untuk mencuci pakaiannya sendiri karena dia tidak memiliki pelayan, bro. Jadi boro-boro nih mau korupsi, dia lebih memilih hidup miskin karena masih banyak rakyatnya yang miskin, sehingga rakyat sangat mencintai dan menghormatinya. Tapi lain cerita nih, sama gubernur Indonesia yang satu ini. Meski sudah menjadi tersangka dengan dugaan ratusan miliar, gubernur satu ini masih tetap dicintai rakyatnya. Bahkan, masyarakat menghadang pihak kepolisian untuk menangkap sang gubernur ini. Siapa hayo? Ya, Lukas NMB. Lukas NMB saat ini tengah menjadi sorotan karena berbagai skandal yang menerpa dirinya, mulai dari dugaan kasus korupsi hingga kegiatan judi di luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 September 2022 menetapkan Lukas NMB menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah mengirimkan surat panggilan kepada Lukas NMB pada 7 September 2022 atau 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun nih, Lukas NMB tidak hadir, bro. NMB kemudian dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 12 September 2022. Namun, lagi-lagi, NMB kembali tidak memenuhi panggilan itu. Akan tetapi, saat itu tim penyidik hanya bertemu dengan kuasa hukum NMB. Ya, mangkir lagi nih. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, pada 19 September 2022 lalu memaparkan hasil rapat koordinasi terkait persoalan hukum yang menjerat Lukas NMB. Pihak itu mengatakan bahwa kasus dugaan ini bernilai ratusan miliar, bro. Bukan 1 miliar, ratusan. Ada kasus-kasus lain yang sudah dialami terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian ada juga manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki Lukas NMB. Saat ini ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir. Jadi itu bukan 1 miliar. Ujar Mahfud MD dikutip dari kompas.com 26 September 2022. Lukas NMB juga disebut memiliki tambang emas pribadi, bro, yang dikelola secara tradisional di distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy Rening. Berdasarkan pengakuan dari sang gubernur, perlu saya sampaikan bahwa Pak Gubernur, dalam tanda kutip, Lukas NMB, ini punya tambang emas di kampung dia, di Mamit, Tolikara. Kata Roy, pengacara Lukas NMB, dikutip dari Tribun News Jumat 23 September 2022. Gimana nih, bro? Menurut kalian ya, bro? Pusing mikirnya nih? Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mereka membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas NMB yang dinilai tidak wajar. Salah satu dari 12 temuan PPATK, kemudian setoran tunai dari NMB yang diduga mengalir ke kasino judi senilai 560 miliar. Wah, gila men, duit rakyat itu. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau senilai 560 miliar. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu, kata Kepala PPATK Yustiavanda dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Senin 19 September 2022. Kendati demikian, bro, rakyat sangat mencintai gubernur ini. Wah, gila nih, karismatik banget ini, bro. Hingga rakyat mengadakan demo Save Lukas NMB. Saya kira semua publik di tanah air tahu, khususnya di Papua, Pak Gubernur Lukas NMB ini adalah gubernur yang paling dicintai rakyatnya, pemimpin karismatik Papua. Dia berhasil membangun Papua. Tidak ada yang salah dari itu, karena memang faktanya ini pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Lukas pengacara Lukas NMB pada 26 September. Gila gak tuh? Gimana, bro? Menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Sulit mimir untuk mencernanya.
karena ya sudah jadi tersangka tapi tetap saja dicintai oleh rekannya. Ya kalau mungkin di tempat lain ya sudah, entahlah, mungkin cacian bagian mungkin ini ya kalau di tempat lain ini. Tapi ini masih dalam proses dugaan ya bro ya. Tapi seenggaknya kalau pemimpin sudah dipanggil oleh KPK, harusnya ya datang. Sebagai masyarakat yang awam nih bro, seandainya pemimpin kita dicek harta kekayaannya, seenggaknya tuh masyarakat tuh senang gitu. Ini membuktikan bahwa pemimpin ini benar-benar bersih atau enggak. Tapi ini lain cerita bro, dia sudah jadi tersangka, malah diadakan demo untuk save Lukas NMB. Ya sudah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentarnya bro ya, karena Mimin pengen tahu nih pendapat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.